Jangan pernah ikut orang asing yang mengajakmu ke pasar di tengah hutan. Apalagi kalau malam itu adalah Jumat Kliwon. Namaku Johnny. Aku seorang mahasiswa semester akhir yang sedang menyelesaikan skripsi. Karena alasan biaya dan suasana yang lebih tenang, aku memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan di sebuah desa terpencil di lereng pegunungan. Desa itu tidak terlalu ramai, tapi lingkungannya damai. Orang-orangnya sopan, sederhana, dan punya kebiasaan yang membuatku sedikit heran. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka menutup pintu lebih awal, menyalakan dupa, dan menghindari keluar rumah meski hanya untuk membuang sampah. Awalnya kupikir itu hanya tradisi biasa. Tapi ada satu larangan yang sering disebut warga. Jangan pernah masuk ke hutan utara saat malam Jumat Kliwon. Aku sempat bertanya pada Pak Darto, pemilik warung dekat rumah. Dengan suara pelan, ia berkata, di malam-malam tertentu, ada pasar yang muncul di tengah hutan. Tapi itu bukan pasar manusia. Ucapannya membuatku tertawa kecil. Pasar hantu? Aku pikir itu cuma cerita rakyat. Namun, ada sesuatu di cara Pak Darto berbicara, seolah ia pernah mengalami sendiri. Hingga pada suatu malam Jumat Kliwon, aku mengalami sendiri mimpi buruk yang tak akan pernah kulupa. Malam itu aku begadang untuk menyelesaikan skripsi. Jam menunjukkan pukul 1.15 dini hari. Di luar jendela, hujan gerimis turun, dan angin berhembus lembut membawa suara-suara aneh. Di tengah-tengah sunyi itu, telingaku menangkap bunyi yang tidak biasa, suara gamelan. Awalnya samar, tapi makin lama makin jelas. Suaranya datang dari arah hutan utara. Di sela gamelan, terdengar juga suara ramai seperti kerumunan pasar, orang tertawa, anak-anak berlarian, penjual yang berteriak menawarkan dagangan. Tapi tunggu, siapa yang jualan di tengah hutan malam-malam begini? Rasa penasaran mendorongku untuk mencari tahu. Aku mengambil jaket, senter, dan berjalan keluar rumah. Udara malam itu dingin dan basah. Suara gamelan memandu langkahku masuk ke dalam hutan. Semakin jauh aku melangkah, semakin terasa kejanggalannya, karena suara-suara itu semakin jelas, tapi tak ada satu cahaya pun di depan sana. Setelah sekitar 15 menit berjalan, aku tiba-tiba melihat kerlap-kerlip lampu seperti pasar malam. Aku menahan napas. Di tengah hutan, di sebuah lapangan terbuka yang bahkan tidak ada di peta desa, berdiri pasar yang ramai. Puluhan lapak berjajar rapi. Lampu-lampu gantung berwarna merah dan kuning menghiasinya. Bau kemenyan bercampur dengan aroma sate dan bunga Kamboja menyengat di udara. Tapi yang membuat darahku terasa membeku adalah orang-orang yang ada di sana. Wajah para pedagang dan pengunjung terlihat aneh. Mereka semua pucat seperti tanpa darah. Matanya kosong, pandangannya tak fokus, dan cara mereka bergerak kaku seperti boneka. Mereka tidak tampak hidup, tapi mereka juga tidak tampak mati. Aku berdiri terpaku,